Bencana alam angin puting beliung marak terjadi akhir-akhir ini di wilayah perairan Pulau Bangka. Masyarakat Pulau Bangka yang terdampak angin puting beliung ini ada yang sampai mengabadikan momen ini. Mulai dari video yang menampilkan banyak masyarakat yang berlarian masuk ke dalam rumah, aktivitas angin puting beliung yang di daerah pantai. Sampai para nelayan yang secara langsung merasakan dampak dari angin puting beliung ketika sedang melaut. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Ahmad Fatholi angkat bicara saat ditemui tim bangkapos.com Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Semakin warna dari apa yang ada di layar ini makin kuning, makin merah, ungu, itu menunjukkan bahwasanya di situ ada pembentukan awan cumulonimbus. Nah, wilayah-wilayah yang berpotensi dengan warna tersebut yang akan kita berikan warning atau alert. Gitu. Bencana alam puting beliung yang kerap terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh dampak ikutan awan cumulonimbus, CB, yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Apalagi menurut Ahmad saat ini sedang musim pancaroba yang membuat cuaca jadi tidak menentu. Munculnya angin puting beliung ini juga pada dasarnya dapat dilihat hanya pada area perairan. Jika bencana ini terjadi di daratan biasanya hanya terasa seperti angin kencang karena skalanya yang masih kecil. Ahmad menghimbau untuk masyarakat yang sudah melihat awan cumulonimbus disertai angin dingin dan gemuruh petir harap untuk berlindung di bangunan yang aman atau menghindari angin puting beliung tersebut. Mungkin bisa dijelaskan ulang bahwasanya angin puting beliung ini dapat diproduksi oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini kapan terbentuknya? Ya, bisa kapan saja gitu. Misalkan mungkin kita melihat ini kondisi awan yang sudah gelap, anginnya sudah dingin, kemudian kencang juga hembusannya, ya itu potensi akan munculnya angin puting beliung. Gitu. Tidak yang kita rasakan mungkin kecepatannya ya, dampak dari kecepatannya. Sedangkan untuk informasi yang detailnya tentang angin puting beliung sendiri kan angin yang berputar seperti secara definisi. Tapi kita masyarakat merasakannya dampak dari kecepatan angin tersebut. Mungkin anginnya tidak secara utuh berputar, tapi dalam bentuk hempasan gitu yang sangat kencang. Namun ya banyak masyarakat yang menyebutnya angin puting beliung. Dalam pantauan kami ya kita hanya memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dalam bentuk warning atau alert untuk masyarakat bahwasanya ketika dalam pantauan kami dengan menggunakan radar cuaca terjadi pembentukan awan konvektif atau potensi munculnya awan cumulonimbus, ya kami memberikan peringatan bahwasanya di situ karena ada potensi pembentukan awan cumulonimbus maka berpotensi pula terjadi angin kencang atau mungkin angin puting beliung tersebut. Untuk wilayahnya ya bisa di mana saja tergantung dari keberadaan awan cumulonimbus tersebut. Namun secara real ketika masyarakat mengklaim bahwasanya melihat angin puting beliung, maka masyarakat secara kasat mata kan melihat putaran tersebut. Nah, angin puting beliung yang secara kasat mata berputar dan bisa terlihat itu ketika berada di wilayah perairan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan banyak video yang mungkin viral dari beberapa tahun yang lalu di sekitar pantai atau kawasan perairan ada angin puting beliung. Ya, dan dibuktikan dari nelayan yang mungkin berada di sekitar area tersebut. Itu secara kasat mata masyarakat sudah bisa mengklaim bahwa itu angin puting beliung. Tapi untuk wilayah daratan sendiri kan tidak bisa, karena formasi angin puting beliung di daratan mungkin bisa kita lihat dari serpihan-serpihan atau mungkin sesuatu mungkin entah plastik atau dedaunan yang diterbangkan. Sedangkan di sekitar perairan karena itu dekat dengan perairan dan air itu bisa terangkat maka lebih mudah terlihat. Angin puting beliung sendiri sebetulnya untuk wilayah kita di Bangka Belitung tidak lama ya. Jadi mungkin sekitar berapa menit, mungkin 10, mungkin sampai 15 menit. Mungkin kan itu karena itu sebetulnya kan skalanya kecil.
angin yang berputar tapi dalam skala luasan yang kecil. Beda untuk dengan skala yang besar itu mungkin ya itu sudah mencapai level tornado bisa sampai jam-jaman mungkin itu karena dia akan bergerak terus gitu. Sedangkan untuk angin puting beliung sendiri yang skalanya kecil mungkin tidak sampai ya mungkin paling lama belasan menit lah gitu. Dan itu pun jarang terjadi ya untuk durasi yang seperti itu, yang lama seperti itu. Jadi ketika angin puting beliung dia sudah menabrak sesuatu yang mungkin bangunan tinggi atau pohon yang itu energinya juga akan berkurang. Jadi tidak serta-merta dia akan bergerak terus dengan energi atau kecepatan yang konstan gitu. Seperti angin ketika sudah ibaratnya menabrak suatu bangunan itu di belakangnya juga mungkin akan sedikit merasakan dampaknya seperti itu. Maka ketika masyarakat sudah mengetahui bahwasanya akan ada pertumbuhan awan cumulonimbus yang ditandai dengan dasar awan yang gelap, ada hembusan angin yang dingin gitu, cenderung kencang, kemudian sudah mulai terlihat kilat gitu atau terdengar liris suara guntur, maka ya cepat berlindung gitu. Atau ya ketika kita berada di perairan bisa dicari ya di mana kita akan menerima dampak yang terkecil gitu. Karena memang kan kalau kita udah di lautan luas, kita juga tidak bisa menentukan langkah untuk mengantisipasi untuk tempat yang paling aman karena semuanya hampir sama saja gitu. Ya menjauh seperti itu. Paling untuk wilayah-wilayah perairan atau yang luas itu menjauh dari area yang tercakupi oleh pembentukan awan cumulonimbus itu sendiri gitu.